Assalamualaikum. Selamat datang di Nikmat Sehat Channel. Ada dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Oleh sebab itu, kita harus memanfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas apakah begadang benar-benar berbahaya? Mengungkap dampaknya pada tubuh dan pikiran. Kita sering mendengar peringatan untuk tidak sering begadang. Baik karena pekerjaan, tugas sekolah, atau sekadar menonton serial favorit, begadang sudah menjadi kebiasaan umum bagi banyak orang. Namun, di balik lampu yang masih menyala di tengah malam, tersembunyi risiko kesehatan yang sering diabaikan. Apakah begadang ini benar-benar berbahaya? Jawabannya adalah ya, dan dampaknya jauh lebih serius dari sekadar rasa kantuk di pagi hari. Apa itu begadang? Secara sederhana, begadang adalah kebiasaan tetap terjaga atau tidak tidur hingga larut malam, melampaui waktu tidur normal tubuh Anda, yang seharusnya cukup untuk beristirahat. Kebutuhan tidur setiap orang dewasa umumnya berkisar antara 7 hingga 9 jam per malam. Ketika kita memotong jam tidur ini secara rutin, tubuh kita mulai mengalami kekurangan tidur, yang akrab disebut sebagai utang tidur. Tubuh kita memiliki jam alami yang mengatur kapan kita harus bangun dan kapan kita harus tidur, yang disebut ritme sirkadian. Begadang berarti kita memaksa tubuh bekerja melawan ritme alami ini. Dampak jangka pendek langsung terasa. Ketika Anda begadang semalam suntuk, dampaknya akan langsung terasa keesokan harinya. Ini adalah peringatan awal dari tubuh Anda. Rasa kantuk dan kelelahan, ini jelas yang paling utama. Anda akan merasa berat, lesu, dan sulit fokus. Sulit konsentrasi, otak Anda seperti bekerja dengan kecepatan yang lambat. Anda kesulitan memproses informasi baru, mengambil keputusan, dan mengingat hal-hal sederhana. Kemampuan belajar dan memecahkan masalah menurun drastis. Perubahan suasana hati, Anda mungkin menjadi lebih mudah marah, sensitif, atau cemas. Kurang tidur membuat emosi menjadi tidak stabil. Penurunan kekebalan tubuh, bahkan hanya satu malam begadang sudah bisa membuat tubuh Anda lebih rentan terhadap flu atau sakit ringan. Sel-sel pelawan penyakit, sel darah putih, kurang efektif karena tidak sempat beristirahat dan mengisi ulang tenaga. Bahaya fisik. Begadang dapat membuat koordinasi gerak Anda menurun, hampir mirip seperti orang yang mabuk. Ini sangat berbahaya jika Anda harus mengemudi atau mengoperasikan mesin. Bahaya jangka panjang, mengancam kesehatan parah. Jika begadang terus-menerus menjadi kebiasaan, dampaknya tidak hanya sebatas rasa kantuk, namun mulai menyerang sistem organ dalam dan kesehatan secara keseluruhan. Kesehatan otak dan mental. Tidur adalah waktu bagi otak untuk membersihkan sampah metabolik yang menumpuk saat kita terjaga. Ketika Anda begadang, gangguan ingatan, tidur memainkan peran kunci dalam memindahkan ingatan jangka pendek ke ingatan jangka panjang. Begadang menghalangi proses ini, membuat Anda lebih pelupa. Risiko masalah mental. Begadang kronis sangat terkait dengan peningkatan risiko masalah kesehatan mental, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Otak yang lelah kesulitan mengatur stres dan emosi. Jantung dan pembuluh darah. Salah satu bahaya terbesar begadang jangka panjang adalah pada sistem jantung. Saat tidur, tekanan darah dan detak jantung kita melambat, memberikan istirahat pada organ vital ini. Tekanan darah tinggi, hipertensi kurang tidur yang berkelanjutan memaksa jantung bekerja lebih keras dan menjaga tekanan darah tetap tinggi dalam jangka waktu lama,
meningkatkan risiko penyakit ini. Penyakit jantung, orang yang rutin begadang memiliki risiko lebih tinggi terkena serangan jantung dan stroke. Kurang tidur mengganggu proses peradangan di tubuh dan bisa memicu penyumbatan pembuluh darah. Bisa kekar metabolisme dan berat badan. Begadang merusak keseimbangan hormon yang mengatur rasa lapar dan kenyang, yaitu grelin, hormon lapar, dan leptin, hormon kenyang. Peningkatan berat badan. Begadang menyebabkan hormon lapar, grelin, meningkat dan hormon kenyang, leptin, menurun. Akibatnya, Anda merasa lebih lapar dan cenderung makan makanan yang tinggi kalori di malam hari, yang merupakan penyebab utama kenaikan berat badan dan obesitas. Diabetes tipe 2, kurang tidur membuat sel-sel tubuh kurang sensitif terhadap insulin, hormon yang mengatur gula darah. Ini disebut resistensi insulin dan merupakan jalan menuju penyakit kencing manis, diabetes tipe 2. Kekebalan tubuh kronis. Jika begadang terus-menerus, sistem kekebalan tubuh Anda akan berada dalam kondisi lemah permanen. Tubuh Anda kesulitan memproduksi cukup zat pelawan kuman, antibodi, dan sel-sel kekebalan. Ini berarti sering sakit, Anda akan lebih sering terserang flu, batuk, atau infeksi lainnya. Pemulihan lambat. Ketika sakit, tubuh Anda membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh. Kunci untuk mengatasi kebiasaan begadang. Mengubah kebiasaan begadang bukanlah hal yang mustahil, tetapi membutuhkan disiplin. Tubuh Anda akan berterima kasih jika Anda mulai menghargai waktu tidur. Tetapkan jadwal tidur, cobalah untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Ini membantu mengatur ritme sirkadian Anda. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan kamar Anda gelap, sunyi, dan sejuk. Gunakan kasur dan bantal yang nyaman. Jauhi layar elektronik. Cahaya biru dari ponsel, tablet, atau televisi dapat menipu otak Anda sehingga berpikir bahwa ini masih siang hari. Hindari perangkat ini setidaknya 1 jam sebelum tidur. Batasi kafein dan alkohol. Jangan konsumsi minuman berkafein atau beralkohol menjelang waktu tidur, karena dapat mengganggu kualitas tidur Anda. Aktivitas fisik teratur. Olahraga di siang hari dapat membantu Anda tidur lebih nyenyak di malam hari, tetapi hindari olahraga berat terlalu dekat dengan jam tidur. Kesimpulan. Begadang bukanlah gaya hidup yang keren, melainkan sebuah pertaruhan serius terhadap kesehatan Anda. Dampaknya tidak hanya membuat Anda mengantuk, tetapi secara bertahap merusak fungsi vital tubuh, mulai dari konsentrasi, suasana hati, tekanan darah, berat badan, hingga risiko penyakit jantung dan diabetes. Tidur adalah proses perbaikan dan pemulihan tubuh yang mutlak. Ketika Anda tidur, Anda tidak hanya beristirahat, Anda memberi kesempatan pada tubuh dan pikiran Anda untuk mengisi ulang energi, membersihkan racun, dan memperbaiki kerusakan sel. Memprioritaskan tidur yang cukup 7 hingga 9 jam setiap malam adalah salah satu investasi terbaik yang dapat Anda lakukan untuk memiliki hidup yang sehat dan berkualitas. Jadi, sebelum memutuskan untuk begadang lagi malam ini, ingatlah bahwa Anda sedang menukar waktu tidur Anda dengan risiko kesehatan jangka panjang yang mahal. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Terima kasih.